di rumah tidak terdengar atau slide saya nanti tidak bergerak, tolong diinterupsi melalui teman-teman di kelas ya. Kita mulai dengan doa, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur setelah hampir 2 tahun kami melalui proses belajar secara online. Hari ini beberapa dari teman kami bisa berkumpul di kelas yang sudah dimulai sejak Senin. Tapi kami yakin ini juga pengalaman yang baru buat kami, baik dosen maupun mahasiswa untuk bersama-sama belajar di kelas. Tuhan tolong, baik kami yang ada di kelas maupun yang ada di rumah bisa belajar bersama-sama dengan baik. Seluruh materi yang diberikan, seluruh informasi yang disampaikan bisa menjadi sesuatu yang berharga buat kami dan hikmat dari Tuhan menjadi bagian dan milik kami semua. Teman-teman yang mungkin memilih onsite dan belum hadir, kami mohon penyertaan Tuhan. Teman-teman yang belum bergabung di online juga Tuhan sertai untuk bisa bergabung bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pertemuan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudara, selamat datang di semester baru, ya khususnya yang akhirnya bisa hadir di kelas. Saya sudah mencoba untuk pembelajaran dari kelas sejak semester lalu, walaupun memang tanpa mahasiswa ya. Jadi saya mencoba teknologinya. Cuma memang agak kagok, akhirnya ada mahasiswa ya. Saya memberikan apresiasi untuk teman-teman yang memilih onsite ya. Itu berarti apa? Berani terima tantangan ya dengan segala risiko. Tapi kita tetap upayakan dalam kelas kita prokes ya, supaya bisa meminimalkan risiko. Hari ini kalau dari silabus atau RPS yang sudah saya bagikan, jadi istilahnya ini atau namanya ini adalah teman-teman di rumah kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan nggak slide PDF saya, rencana pembelajaran semester? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini yang namanya RPS. Ya, dari sejak kurikulum OBI ya diperkenalkan, RPS ini menjadi salah satu amunisi atau bekal untuk menjalani satu semester. Dulu namanya sih silabus, ya. Cuma saya yakin mau disilabuskan, mau di RPS kan jarang teman-teman melihat. Jadinya hampir di setiap kesempatan nanya dosen kan, minggu depan materinya apa, kapan tes 1, tes 2 dan semacamnya. Tapi nggak apa-apa lah. Intinya pokoknya filenya sudah saya share, tolong dipelajari dan dipersiapkan. Dari jadwal yang saya buat, ada sedikit senggang saya lihat 1 minggu terakhir sepertinya bisa dipakai untuk jaga-jaga kalau saya kemudian molor gitu ya, molor. Satu lagi yang lain, kalau lihat kalender akademik, ya, ya, di sini tertulis tanggal, ini khususnya berlaku umum ya, sepertinya tanggal, oh ini masih Agustus. Di kalender akademik itu 28 masih apa? Masih bukan tanggal merah, harusnya tanggal merah karena berdasarkan pemerintah itu tanggal libur ya, 28. Satunya yang justru yang enggak, tapi ditunggu aja pengumuman lebih lanjut dari universitas ya untuk bisa segera direvisi. Ya, jadi itu yang saya tulis di RPS, jadwal-jadwalnya ada semua di sini ya. Saya tuangkan di sini sih, di slide ini ya. Saya tuangkan di slide ini, jadi ya ini formalitas saja ketika menulis prasyarat, tapi intinya adalah ketika masuk di materi ini, saya tidak akan banyak di layar ya, jadi harusnya nggak masalah buat teman-teman di rumah, yang penting lihat slide-nya. Materi ini saya upayakan memberi hal baru. Ya, jadi teman-teman sudah ngambil perpajakan, sudah ngambil PPh Badan, mungkin sedang atau akan ngambil SPT. Saya harapkan ini bukan sesuatu yang mengulang. Kalaupun mengulang itu sifatnya review. Ya, jadi hal-hal baru, bisa jadi kita tetap belajar koreksi fiskal, tapi sesuatu yang berbeda. Gitu. Karena ada banyak kritikan atau masukan, Pak, saya belajar tax management sama kayak perpajakan yang sampaikan ke dosennya. Ya. Jadi sense-nya yang dibangun itu sense manajemennya, bukan sense koreksi fiskalnya. Karena kami sudah dapat di perpajakan dan PPh Badan contohnya. Ya, jadi prasyarat ini dibutuhkan karena nanti ketika saya ngomong, contoh dari AKM 2, ini kalau dikoreksi jurnalnya apa ya? Beban pajak tangguhan atau beban pajak kini atau apa, kan ada di AKM 2. Kalau itu yang tidak tidak terinternalisasi dengan baik ketika belajar AKM 2 ya bisa jadi masalah sih.
Apalagi kalau bicara yang mata kuliah pajak ya, PPN dan PPh Badan. Tapi jujur saja, bicara akuntansi pajak, pajaknya di sini pasti ngarah ke pajak apa? Kalau bicara akuntansi pajak, atau bicara aja perpajakan, yang lebih pop up itu duluan pajak apa? PPh pasti. Betul ya? Pajak internasional, emang pernah bahas PPN di pajak internasional? Saya rasa enggak, sedikit sekali. Ya, manajemen pajak, emang apa yang di-manage? Ya PPh. Jadi bisa jadi kita akan belajar hal-hal PPN, tapi mungkin enggak sebanyak ketika belajar soal PPh. Ya, iya, Bram. Sebenarnya bobotnya 3, tapi karena SOP ya, yang mungkin sudah dibagikan lewat MPM, ya lewat all student, itu kebetulan saya yang susun. Di situ diharapkan dosen jangan lama-lama di kelas. Jadi saya ditegur kalau lebih dari 2 jam ya. Ini 3 SKS, 1 SKS-nya saya upayakan itu bisa diberikan lewat rekaman atau apa, tapi intinya materi mau coba saya padatkan, di kelas ketemu gitu ya, bisa terbahas, tapi juga ada materi tambahan. Jadi 3 SKS itu idealnya saudara-saudara 3 kali 50 menit. Berarti berapa? 150 itu lah, 2,5 jam ya. Sebenarnya bukan 3 jam, ketika saya selalu beri 3 jam itu juga salah, makanya sering saya beri break. Ya, tapi sekarang karena SOP prokesnya minta untuk maksimal 2 jam, itu akan saya upayakan gitu ya, sambil tidak mengorbankan materi. Saya jaga-jaga aja, walaupun sudah saya buat sore, kadang ada aja agenda sore hari gitu ya. Jadi semoga tidak ada, ya karena saya menghindari bikin kelas pagi, tengah hari gitu, apa 1:30 itu pun masih, tadi aja masih ada meeting sebelum ini, jadi syukurnya udah selesai lebih cepat ya. Karena namanya akuntansi pajak, ini yang harusnya jadi puncaknya mata kuliah kita ya. Kita belajar semua core-nya akuntansi ya, juga kita belajar semua core-nya pajak, ini penggabungannya sebenarnya. Ya. Harapannya ketika sudah tahu bagaimana perlakuan akuntansi, bagaimana perlakuan pajak, nah itu ketika mau dicatat khususnya di akuntansi keuangan itu gimana? Ya. Ya memang konsep akuntansi keuangannya yang pasti jauh lebih banyak. Jarang sekali ada akuntansi manajemen, kecuali nanti kita belajar transfer pricing, yaitu mungkin ada dikit akuntansi manajemen. Ya. Karena sebenarnya teman-teman yang belajar akuntansi atau masuk tax accounting, itu lebih ke financial accounting. Saya beberapa kali dalam beberapa kesempatan kan ngomong ya, bedain teman-teman bisnis accounting dan tax accounting. Tanpa sengaja teman-teman tax accounting itu mau suka, mau nggak suka itu lebih ngarah ke financial accounting. Jadi PA, AK, AKM1, AKM2, teori akuntansi, ya, AKL itu lebih masuk di teman-teman pajak. Ya. Sementara kalau core apa? Cost accounting, managerial accounting, itu lebih masuk di teman-teman bisnis. Tanpa sengaja, coba dievaluasi lagi. Bukan masalah nilai loh ya, bukan masalah, tapi sense atau feel-nya. Kenapa? Kita bicara aturan ya di undang-undang pajak itu lebih dekat ke jurnal kan. Jurnal itu ada di mana? Di PSAK. PSAK itu apa? Pernyataan standar akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen nggak punya standar. Ya, jadi memang ketika bicara mata kuliah ini ya memang akuntansi keuangan yang banyak. Plus apa? PPh-nya yang banyak kalau bicara pajak. Ya. Ini tujuannya. Jadi nanti ada transaksi-transaksi khusus yang diharapkan bisa diperdalam. Ya. Karena ketika belajar perpajakan itu umum sekali. Ya, perpajakan umum sekali. Saya yakin bahas PPh atas leasing itu enggak ada. Bahkan masuk di PPh Badan, dalam beberapa kali saya ngajar akuntansi pajak, ketika saya ngajar leasing, diajarin enggak? Enggak ada. Ya. Jadi transaksi-transaksi khusus itu yang nanti diperdalam di sini. Pemikiran besarnya tetap sama, mirip kayak perpajakan atau PPh Badan, bahwa taxable, non-taxable. Ya, deductible, non-deductible. Ya, seperti itu ujungnya. Sama aja kayak akuntansi kan, mau belajar serumit apapun, ujung-ujungnya ke persamaan dasar. Ya, aset sama dengan liability plus equity, itu kan ujung-ujungnya. Pajak itu ke sana. Belajar serumit apapun, nanti ujung-ujungnya ke taxable, non-taxable, deductible, non-deductible. Ya, itu yang mungkin gambaran besar materi ini. Ya, undang-undang sih
yang nggak perlu dibeli bukunya, sudah tersedia secara bebas baik KUP maupun PPH gitu ya. Termasuk sebenarnya undang-undang baru ya, yang Cipta Kerja di dalamnya ada klaster perpajakan dan juga apa undang-undang perpajakan yang paling baru? Undang-undang loh ya. Yang paling baru undang-undang apa? Oktober 2021. Iya, undang-undang apa namanya? Setelah itu ada yang paling baru. Harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi ini sebenarnya di dalam KUP dan PPH sudah ada beberapa yang direvisi, di amandemen kan. Ya, jadi selain ini juga Undang-Undang Cipta Kerja yang klaster perpajakan dan juga HPP. Buku ini walaupun buku lama ya, tapi saya suka. Ini ya, bukunya Pak Gunadi, ini Profesor UI, dosennya Bu Yeni Mangoting waktu ngambil. Bu Yeni itu S1-nya Brawijaya, S2-nya di UI, itu salah satu dosennya ini ya, Prof. Gunadi. Ini buku yang apa ya, konsepnya bagus. Ya, konsepnya bagus. Kalau buku-buku lain, ada di mobil. Itu banyak teknis tapi ya mainstream lah. Mana boleh, mana nggak boleh itu ada di undang-undang semua. Nggak perlu dipelajari, tapi ini konsepnya enak gitu ya. Mirip kayak, jadi cara dia menuliskannya mirip kayak materi teori akuntansi. Ya, konsep yang dipelajari, filosofi yang dipelajari. Kalau ini SHK, ya, yang saya yakin, kalau saya survei nggak ada satupun yang mungkin beli ini kan ya. Jadi mungkin ini nanti akan jadi concern Anda ketika nanti, saya nggak tahu kalau Lawrence mungkin malah punya ya, belum diterbitkan aja dia udah punya gitu kalau Lawrence. Ya, jadi ini materi-materi yang sudah saya tulis juga di RPS sekali lagi. Nah, seperti yang Anda tahu, sama seperti mata kuliah lain di kurikulum 18 ya, untuk angkatan 2018 mulai, itu ada CPL, ada CPMK. Ya, jadi selain nilai, ya selain nilai akhir yang C, ya B, B plus, terus A gitu ya, itu juga ada CPL, CPMK. Jadi dimungkinkan lulus dapat C atau B gitu ya, atau C plus, itu CPL-nya nggak lulus atau CPMK. Nah kalau CPL, terus terang sampai hari ini, ya kalau Anda masih punya catatan CPL atau CPMK, itu biasanya ya yang kami diskusikan sejauh ini, itu nanti besok dievaluasi ketika mau lulus. Melalui apa? Post examination, kompre. Ya, jadi kalau CPL-nya nggak lulus ya diulangnya di kompre. Tapi kalau CPMK, ini yang juga belum dibicarakan sampai akhir hari ini. Termasuk yang semester lalu ada beberapa mahasiswa, termasuk saya nggak tahu, semoga ada nggak ya, yang ada di sini maupun di rumah. Itu CPMK-nya nggak lulus, belum diapa-apain kan ya. Yang penting lulus. Apa C-nya itu lulus sudah. Jadi memang belum ada keputusan. Tapi idealnya memang harusnya di akhir mata kuliah, ketika CPMK nggak lulus ya dosen harus beri remedi. Tapi remedinya bukan untuk naikin nilai. Jadi kalau dia sudah C, ya sudah C aja terus, cuma CPMK-nya diperbaiki. Ya, Pak gimana kalau dapat D? Ya D ngapain di remedi? Mending ngulang mata kuliah semester depan kan? Ya, jadi seperti itu sebenarnya idealnya. Tapi sampai hari ini belum ada belum ada tindak lanjut dari kalau nggak CPL-nya nggak tercapai, CPMK nggak tercapai, mau digimanain? Ya, itu nanti timnya Bu Yeni Mangoting, Bu Widuri ya di jurusan ya di tax accounting program yang mikir lah sama Pak Joshua di fakultas. Nah ini CPL yang dipakai ya khusus untuk materi akuntansi pajak. Jadi lebih ke arah bagaimana caranya ketika kita memilih perlakuan akuntansi atau pajak yaitu tetap ada nilai Kristiani di dalam. Ya. Lalu memilih walaupun tidak begitu relate ya, memilih teknik akuntansi yang basisnya strategi untuk menjawab perubahan bisnis dan pajak. Ini sebenarnya lebih pas masuk di tax management. Karena ini lebih banyak tax account financial accounting. Financial accounting itu ya rules. Sementara kalau bicara yang ada bau-bau manajemen itu kan lebih banyak strategik ya. Betul ya, coba Anda pikir ulang, waktu saya belajar core tax financial accounting ya, AKM aja, bandingkan dengan AM atau AKBI kan beda. AM AKBI sedikit banget jurnalnya, bahkan nggak ada. Lebih banyak matematika ya, betul ya. AM AKBI itu lebih banyak matematika. Tapi ketika bicara financial accounting mulai PA itu tadi ya,
itu lebih banyak jurnal. Ini CPMK-nya ya. Jadi ada 5. Nggak usah dipusingin atau dihafalin, semua sudah ada di RPS gitu ya. Yang ini butir-butirnya ya. Jadi ada indikatornya. Ini nanti tergenerate sendiri. Ketika nanti keluar nilai akhir itu tergenerate sendiri. Saya mana yang nggak lulus, gitu aja. Ya, semoga semua lulus gitu ya. Nggak perlu dilihat kalau sudah lulus gitu ya, sudah hitam yang nggak merah. Nggak perlu dilihat, oh ini kok rendah atau apa. Yang penting sudah lebih dari C gitu ya, C ke atas, CPMK-nya hitam semua. Nah kalau merah yang baru perlu dilihat. Nah ini yang agak berbeda dengan dengan akuntansi pajak semester sebelumnya. Saya hilangin tes, ya. Saya beri tugas dengan bobot yang cukup besar yaitu 50%. Nanti minggu depan saya elaborasi secara detail tugasnya nanti kayak apa. Ya, tapi gambarannya mungkin yang magang baru 1 kayaknya, yang lain belum ya. Ada yang sudah ujian magang belum ya. Mungkin mirip seperti itu. Jadi akan ada jurnal ya. Jurnal itu nanti Anda bedah gitu ya, presentasikan ke saya dan seluruh isi kelas, tapi nggak perlu di kelas. Dibuat recording. Nah, recordingnya kita tampilkan di YouTube semenarik mungkin, bobot maksimalnya 50%. Gitu ya. Nah, tesnya ada di UTS dan UAS. Itu aja. Ya, jadi mengurangi beban untuk tes di kelas. Nah, harapan saya nanti yang 50% ini ya tetap ada sih acuannya ya, harus apa-apa, tapi lebih banyak ke arah menghasilkan karya presentasi yang menarik. Nah, ini yang tantangan. Anda harus membuat Agustoli tertarik. Itu aja ya, kuncinya itu. Tidak bisa didetilkan sih itu. Ya, makanya ketika kemarin saya nilai magang ya, itu teman-teman dosen nanya, kok segitu kasihnya? Saya kasih alasan gitu, yang nggak bisa dibantah ya oleh teman-teman dosen. Jadi jujur saja, saya bukan mengatakan standar saya tinggi, tapi menilainya saya tetap harus konsisten, walaupun sekali lagi unsur subjektif tetap ada di sana kan. Tapi intinya itu tadi, Anda harus bisa membaca dosen Anda yang kali ini adalah Agustoli ya. Ini Pak Agus ini lebih suka gaya kayak apa. Jadi saya nggak akan beri presentasi harus kayak apa, tapi coba pikirkan gaya presentasi yang nggak mainstream ya, sehingga nanti bisa memaksimalkan 50% itu ya. Jadi kalau Anda bikin kan bisa ya, kayak ini kan Meet ya. Meet, terus Anda rekam, Anda muncul, atau Zoom, Anda tampilkan wajah Anda di bawah, itu mainstream. Siap-siap dengan nilai yang standar. Tapi kalau Anda dengan niat, saya hargai niat lah. Ya, ini banyak yang kreatif di sini, pasti bisa menghasilkan. Nanti kita tampilkan di YouTube, itu bisa jadi bagian juga dari promosi. Ini khusus untuk yang online sih, ya kalau yang di kelas kan bisa saya kendalikan. Oke, 3 jamnya nggak usah dilihat ya, saya nggak akan sampai 3 jam kok. Ya, itu biasanya saya buat karena saya nggak baper kok kalau ada apa tuh setiap akhir sebelum nilai itu apa, IP dosen itu apa, angket itu ya, kebanyakan selalu ngomong itu, Pak terlalu lama. Saya bilang, loh saya dibayar 3 SKS ya, kalau saya nggak penuhin nanti malah dimarahin sama Pak Rektor ya kan. Dan harusnya bersyukur dong, Anda bayar 3 SKS dapat 3 SKS kan. Loh katanya tadi 3 SKS cuma 2,5 jam. Lo diberi lebih kok malah nggak mau gitu kan. Nah, gitu. Jadi saya nggak pernah, dengan segala hormat ya, nggak pernah memperhatikan masukan bahwa kok ngajarnya lama gitu. Ya tetap aja sih saya harus evaluasi diri, berarti bisa jadi materi yang saya berikan kurang menarik atau cara saya membawakan nggak menarik sehingga dirasa kelamaan. Ya, tantangan khusus itu. Yang pasti saya nggak pernah kasih remedial ya, kecuali ada alasan khusus. Ya, nanti itu dibicarakan kasual lah, nggak berlaku umum. Jadi tolong pastikan tanggal UTS, saya nggak ada tes loh ya, berarti tanggal UTS UAS itu sudah ada di SIM, berarti Anda sudah bisa atur waktu sebaik mungkin. Jadi ya sedapat mungkin tidak ada kejadian luar biasa, kita sama-sama berharap itu aja ya. Ada kemungkinan tes tambahan kalau nggak ada CPMK tapi tidak menaikkan nilai ya, tapi tidak menaikkan nilai. Kalau sudah nggak lulus ya D gitu ya, itu pasti nggak akan saya berikan remedial test. Tapi kalau CPMK aja nggak lulus dan jurusan minta harus ada remedial ya siap-siap. Tapi hanya untuk meluluskan CPMK. Nah ini yang juga perlu saya tekankan. Saya biasanya kalau yang pakai tugas biasanya kan 10% ya.
itu sudah saya poolkan tugasnya. Jujur ya, saya open di sini. Jadi kalau Anda ketemu mata kuliah saya, mungkin teman-teman 19 ya, kalau 18 kan sudah akan segera lulus. Masih ketemu kuliah saya, mungkin AKM 2, ya. Lalu saya kasih tugas 10%, itu yang saya nilai cuma apa? Kumpul dan lengkap. Itu aja. Sudah pasti nanti di akhir saya kasih 100. Kalau 100 minimal Anda sudah dapat nilai 10. Sehingga ketika Anda di akhir ngomong, Pak, minta tugas tambahan, oh, saya mau nambah apa? Udah 100% kok. Itu cara supaya mengurangi permintaan tugas kayak tadi. Akhirnya apa? Pak, tambahin nilai tesnya dong atau UTS UAS loh. Kalau kayak gitu berarti yang lain harus saya tambahin. Itu saya nggak rela. Nah, udah hilang sudah permintaannya kalau gitu ya. Tapi kalau ini sekali lagi 50% ya bobotnya. Jadi bukan tugas biasa yang 10% tadi, berarti effortnya harus luar biasa ya. Tapi karena jumlahnya sekitar 100 bahkan kalau nggak salah ya, 80 sampai 100, sepertinya berkelompok ya, bukan individual. Itu ya orientasi kelasnya. Nah, ada 2 materi hari ini yang akan saya bawakan. Ya. Ringan aja, pengantar akuntansi pajak, dan sedikit yang agak berat namanya KDP-PLK ya. Kelihatankah slide saya di rumah? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan, Pak. Siap. Jadi saudara-saudara, bicara akuntansi pajak, bagian awal yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana caranya supaya kita punya catatan. Kita punya record atas aktivitas pajak kita. Bagaimana caranya ketika saya potong PPh 21 itu dicatat. Ya, bagaimana caranya ketika saya punya kewajiban self assessment di akhir yang ngitung PPh akhir tahun itu ya, baik OP maupun badan itu dicatat. Ya. Bagaimana caranya mencatat ketika saya punya pajak masukan atau sebaliknya ketika saya pungut pajak keluaran. Intinya ke sana sebenarnya. Jadi mencatat aktivitas pajak. Makanya saya katakan bagaimana ngitung pajaknya itu nggak dibahas di sini lagi sebenarnya. Cuma nanti mau nggak mau tetap harus diulang. Karena ada banyak aktivitas atau transaksi atau yang khusus yang belum dimasukkan di perpajakan maupun PPh badan. SPT lagi ngambil atau sudah? Ada mata kuliah SPT nggak? Nggak ada ya, workshop biasanya ya. Tapi PPh badan ngajarin SPT nggak? Ada ya, dikit ya. Oke, berarti intinya adalah kita akan membahas tetap materi PPh lebih banyak, tapi harapannya itu jauh lebih khusus dibandingkan PPh badan. Jadi kalau bicara pajak, sekali lagi ini karena namanya pengantar ya, lebih banyak brainstorming ya, review-review awal. Kita pasti sama-sama ingat dari berbagai macam kewajiban pajak ya, dari berbagai macam kewajiban pajak itu sebenarnya diperas gitu ya, sampai akhirnya tinggal ketemu 7. Kalau dulu di hukum pajak kan disampaikan seperti itu. Ya. Jadi ada banyak sebenarnya kewajiban pajak, sebenarnya itu kalau disimpulkan ada 7. Ya. Nah, kewajiban-kewajiban pajak itu sebenarnya muncul dalam rangka apa? Ujung-ujungnya adalah comply atau patuh. Ya, comply atau patuh. Itu yang membuat pajak jadi susah sih sebenarnya. Di satu sisi susah atau sulit, di sisi lain ya yang disebut di sini ya, itu tinggi banget tingkat kepastiannya. Ini kan mainstream banget ya ungkapan ini ya, quote ini. Tapi sebenarnya dari quote ini tuh memunculkan arti bahwa begitu kakunya pajak ya, begitu kuatnya aura aturan ya, membuat kita agak sulit menghindar. Apalagi di zaman yang serba digital ya. Sedikit saja kita bertransaksi, direkam oleh lawan transaksi, langsung masuk di DJP. Ya. Kalaupun belum masuk di sistemnya DJP, masuk di sistem media sosial, DJP sudah punya akun. Ya kan? Makanya dikit-dikit kalau pamer, apalagi kalau Anda jadi selebgram gitu ya, atau public figure, ya sudah pasti under surveillance lah. Ya, pasti under surveillance. Ya, jadi memang sulit ya untuk zaman sekarang kita menghindar, apalagi beberapa hari terakhir pasti Anda paham ya.
Ada banyak pertanyaan, perlu ikut tax amnesty enggak? Ya saya sih bilang, tax amnesty itu atau yang sekarang disebut apa PPS ya, program atau pengungkapan pajak secara sukarela. Itu sebenarnya nggak perlu dilakukan kalau harta yang belum saya ungkap itu sebenarnya sudah dipajakin. Jadi kalau saya beli rumah, ya dari dana yang saya beli untuk rumah itu ternyata sudah dipajakin, menurut saya nggak perlu ikut PPS, nggak perlu ikut tax amnesty. Kenapa? Loh saya sudah dipajakin, saya cuma lupa apa? Masukin di daftar harta. Waktu makanya coba Anda evaluasi ya. Kenapa TA1 dan TA2 namanya beda? TA1 kan namanya tax amnesty kan, pengampunan pajak. Yang kedua apa? Pengungkapan pajak secara sukarela. Kenapa? Waktu TA1 namanya tax amnesty, seakan-akan mengampuni pajak, padahal sebenarnya menyasar orang-orang yang belum lapor harta. Saya beli rumah, itu berasal dari investasi. Investasi sudah dipotong pajak, ya. Tapi saya lupa laporkan rumah ini di mana? Di daftar harta. Ya sudah ikut tax amnesty, bayar pajak, padahal sudah dipotong pajak loh. Saya dapat warisan dalam bentuk tanah. Warisan bukan objek pajak, tapi saya lupa laporkan tanah ini di SPT, ikut tax amnesty 1. Nah saya bilang, aduh salah dalam tanda kutip karena tidak ada kewajiban pajak untuk dibayar kok, hanya lupa dilaporkan. Berarti apa dong yang harus dilakukan untuk membetulkan itu? Ya betulkan aja SPT-nya. Ya. Nah, mungkin itulah yang kemudian jadi dasar teman-teman pajak merubah tax amnesty 2 disebut apa? Pengungkapan secara sukarela. Jadi bukan masalah sudah kena pajak atau enggak, tapi apakah sudah diungkapkan atau belum. Ya. Jadi mau coba ngindarin nggak bisa. Ya. Yang namanya teman pajak juga manusia yang pintar gitu ya, pasti cari cara supaya pemasukan negara bertambah, apalagi di zaman yang sulit ini. Ya. Kalau ini sih lebih ke arah karena pajak itu penuh dengan aturan sehingga nggak bisa dilogika. Ya, itu makanya dia bilang sulit. Ya, jauh lebih sulit dibandingkan rumus yang berhasil dia hasilkan ya. Relativitas gitu. Itu berdasarkan analisis panjang, kok tiba-tiba keluar aturan pajak baru di mana natura itu dikenakan pajak. Dari mana logikanya, kan dia nggak bisa. Jadi berbahagialah yang milih pajak ya, dan yang sudah ahli ya. Anda jauh lebih gampang memahami pajak dibanding Bapak satu ini. Ya, karena dia bilang loh, paling sulit dipahami loh. Dia nggak ngomong woman loh ini, dia ngomong the hardest thing in the world to understand is income tax. Berarti dia bisa memahami wanita ya, wah, bersyukurlah. Nah itu ya, jadi sekali lagi bicara kewajiban pajak kita punya 7 ya, yang sebenarnya ujungnya pada sistem pajak yang berlaku sekarang yaitu self-assessment system. Yang pertama pasti, sekali kita sudah jadi wajib pajak, maka kita harus daftarkan diri. Ya. Sekali kita sudah jadi wajib pajak menurut ketentuan undang-undang, itu berarti self-assessment ya. Nggak perlu dikirimin surat cinta untuk bikin NPWP. Itu namanya self-assessment. Kalau sampai dikirimin surat, itu sudah official assessment dong. Oke, nah pertanyaan saya sekarang sedikit mereview aja, yang di kelas dulu deh. Ada nggak yang bisa jawab? Kalau saya jadi OP, kondisi kayak apa yang membuat saya sudah jadi wajib pajak? Ada yang bisa gambarkan dengan sangat sederhana gitu? Seorang individu yang merupakan orang pribadi disebut WPOP kalau sudah berpenghasilan ya Pak? Sudah ada penghasilan. Tidak tepat, yang lain. Tapi saya tidak mengatakan salah ya, kurang 100 lah, nggak sampai 100 nilainya. Yang lain. Jadi sebenarnya ujungnya ke sana. Ya, ujungnya ke sana. Ingat ya, kita bahas pajak ini pajak penghasilan ya. Jadi memang ujungnya ke objek penghasilan. Ya, gampangannya adalah kalau baca undang-undang ya betul. Tapi penghasilan itu kan sebenarnya objek pajak. Yang harus dipenuhi apa? Dia harus jadi subjek
pajak. Kalau kita dapat penghasilan tapi bukan seorang subjek pajak ya nggak wajib jadi wajib pajak. Loh Pak, bukankah semua orang di dunia ini dari kacamata Indonesia adalah subjek pajak? Tinggal kalau dia di Indonesia itu subjek pajak dalam negeri, dari luar subjek pajak luar negeri. Betul nggak? Apakah semua orang yang lahir di dunia mau di Indonesia atau luar itu dari undang-undang PPH kita atau undang-undang KUP kita disebut subjek pajak? Betul nggak? Tidak harus, Pak. Nah, kapan seseorang tidak jadi subjek pajak? Karena kan secara umum orang pasti beranggapan, dia lahir di Indonesia subjek pajak dalam negeri, dia lahir di luar subjek pajak luar negeri. Kapan dong dia bukan subjek pajak? Seperti Google ya, Pak? Kenapa? Seperti Google ya, Pak? Apa? Seperti perusahaan Google gitu ya, Pak? Perusahaan tunggal. Enggak, bukan. Perusahaan Google, Pak. Google, Pak. Google kan dia tidak menetap ya, Pak. Bukan subjek pajak ya, Pak. Perusahaan Google gitu. Bukan. Bukan ke sana. Yang lain. Diskusi kita adalah yang disebut WP itu adalah SP plus OP ya. Subjek pajak plus objek pajak. Kalau kita sebut pajaknya itu penghasilan berarti dia sudah dapat penghasilan. Cuma harus tetap memenuhi SP. Harus jadi subjek pajak. Nah pertanyaannya subjek pajak itu kan ada dalam negeri dan luar negeri. Berarti semua orang harusnya subjek pajak. Enggak. Apa kata kunci yang membedakan seseorang jadi subjek pajak atau enggak? Sebelum kita bilang dia DN atau LN. Kalau enggak subjek pajak berarti dia sudah meninggal atau atau meninggalkan. Ya, itu pasti dong, otomatis dong. Kita bilang yang masih hidup dong. Meninggalkan Indonesia selama-lamanya mungkin Pak. Kan subjek pajak luar negeri itu. Tetap subjek pajak kan? Asal penghasilannya Pak. Kenapa? Asal penghasilannya. Tetap aja kalau umpama penghasilannya dari luar negeri, ya tetap aja dia jadi wajib pajak, ya kan? Jadi dia subjek pajak. Kita diskusi subjek pajak loh ya. Menentukan orang itu subjek pajak atau bukan itu aja. Kalau bicara penghasilan berarti objek tuh. Sebenarnya ini review juga ya, review aturan di KUP ya. Belum cukup umur, Pak. Belum. Orang lahir pertama kali itu sudah disebut subjek pajak loh. Baru lahir ngoek-ngoek nangis itu subjek pajak. Makanya misterinya saya bilang itu akhirnya terpecahkan ya kenapa bayi nangis. Karena dia tahu dia jadi subjek pajak. Jadi kalau sampai ada yang kenapa ya bayi nangis, itu karena dia tahu dia jadi subjek pajak, nyesal dia. Ya itu ya. Jadi sejak lahir pun sudah jadi subjek pajak. Ayo. Ini nanti Bu Widuri atau saya ya dosennya dulu, saya lupa. Nanti menyesal ya, kok mengajarkan KUP tidak dengan baik. Saudara-saudara ada satu kata kunci yaitu khususnya untuk jadi subjek pajak luar negeri ya. Orang itu lahir di negara yang punya hubungan ekonomis dengan Indonesia. Kalau sampai ada orang lahir tapi di negara yang tidak punya hubungan ekonomis dengan Indonesia, ya dia bukan subjek pajak. Yang dalam kenyataannya memang ada nggak sih negara yang nggak punya hubungan ekonomis dengan Indonesia? Nah itu saya nggak tahu. Kalau hubungan politik kan jelas ya ada beberapa negara yang kita nggak punya hubungan politis. Salah satunya Israel. Tapi dengan Israel kita punya hubungan dagang. Berarti orang yang lahir di Israel itu subjek pajak. Ya jadi gitu ya, membedah ini sambil mengulang lagi konsep subjek pajak. Jadi subjek pajak itu orang yang lahir ke dalam dunia, ya, yang ada kemungkinan dia akan terima penghasilan dari Indonesia, ya kan? Kalau dia lahir di Indonesia subjek pajak dalam negeri, kalau lahir di luar negeri, lihat punya hubungan ekonomis enggak? Kalau iya, berarti dia subjek pajak luar negeri. Nah, kapan dia jadi wajib pajak? Kalau SP ditambah OP, dapat objek pajak. Khususnya penghasilan. Oke. Tanpa melihat jumlah loh ya. Jadi kalau bilang, oh penghasilannya harus di atas PTKP enggak. Undang-undang mengatakan pokoknya dapat penghasilan, maka harusnya hari itu dia jadi WP. Kalau dia jadi WP berarti harus minta apa nih? NPWP harusnya. Tapi dalam praktek memang enggak atau belum sampai sekejam itu. Jadi negara masih melihat, oh kalau masih di bawah berapa sih? 54 ya. Belum menikah, tidak punya tanggungan. Udah deh, nggak apa-apa, nggak usah dikejar dulu.
Toh dia kalau kerja dipotong sama kantornya bahkan lebih tinggi. Jadi ngejar dia supaya punya NPWP itu dengan cara ngasih tarif lebih tinggi. Gak apa-apa dia nggak mau dapat. Ya tapi tarifnya lebih tinggi. Ya kan? Kalau dia merasa aduh nggak kuat tarif lebih tinggi ya sudah mintalah NPWP. Tapi secara aturan ya untuk jadi WP itu SP plus OP. OP-nya apa? Penghasilan. OP itu objek pajak ya. Kalau badan, kapan dia disebut sebagai wajib pajak? Kapan dia disebut? Waktu didirikan. Makanya salah satu syarat untuk dirikan badan ya, CV, PT, harus punya NPWP. Loh Pak, belum punya penghasilan. Konsepnya orang dirikan CV, PT itu apa sih? Pengen dapat penghasilan. Ya. Bukannya manusia juga gitu Pak, tapi kan agak beda indikatornya ya, mengejarnya. Jadi kalau badan sejak awal sudah dikatakan WP. Ya. Intinya adalah ketika kita sudah masuk dalam kategori wajib pajak, kita harus punya NPWP. Itu dulu. Ya. Jadi kalau bicara tax management ya, saya nggak tahu bagaimana dosen tax management mengajarkan, tapi intinya menurut saya, pertama kali yang harus diajarkan di mata kuliah tax management itu adalah kepatuhan pajak. Karena yang namanya tax management itu pasti bicara tax planning. Jadi tax planning itu tidak sama loh dengan tax management. Ya, tax planning itu hanya salah satu bagian dari tax management. Ya mirip lah kalau Anda bicara pengantar manajemen. Prinsip-prinsip manajemen kan ada berapa paling enggak? 4 ya. Planning, organizing, actuating, controlling, atau ada yang lebih baru enggak? Intinya adalah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada evaluasi kan. Nah tax planning itu hanya salah satu dari tax management. Nah di tax planning jangan tiba-tiba pop up-nya apa? Ngurangin pajak. Itu hanya salah satu juga dari tax planning. Pajak saya 100. Bisa nggak saya jadikan 0 atau paling nggak 75? Nah itu ngurangin pajak, itu tax planning, itu tax management. Ya. Tapi gimana kalau pajak saya 100 nggak bisa dikurangin? Upayakan dulu apa? Ditunda. Bayarnya cicil. Itu juga tax planning. Jadi kita nggak bisa ngurangin pajak tapi mengalokasikan pajak. Jadi tax planning bukan hanya ngurangin, tapi juga alokasi. Nah ini yang lupa. Harusnya ini ada di satu nih. Apa? Comply dulu dong. Anda ngitung gitu ya, sudah dibantu Lawrence ngecilin pajak, terus ditanya, NPWP-nya berapa? Belum punya, ya sudah, dimarahin sama konsultan. Daftar dulu dong, SPT-nya belum pernah lapor loh, gimana cara ngecilin pajak kalau nggak patuh. Jadi tax planning itu apa? Comply dulu, baru bicara ngurangin pajak, baru bicara alokasi pajak. Itu baru tax planning ya, nah nanti dievaluasi, ya dibenahi, nah itu tax management secara keseluruhan. Kembali ke sini, bagian pertama dari kewajiban pajak adalah punya NPWP. Ya, kalau sudah hitung sendiri, ya, hitung sendiri dalam arti kata-kata self assessment ini artinya kita tidak menunggu apa? Menunggu disurati sama Dirjen Pajak. Berarti kalau saya ngitung dengan bantuan konsultan, itu self assessment atau bukan? Self assessment. Karena ukurannya sekali lagi adalah tidak menunggu ada intervensi pemerintah untuk melakukan kewajiban. Ya. Hitung sendiri, setor sendiri, lapor sendiri. Jadi sudah 4 ya, NPWP, hitung, setor, lapor. Apalagi yang kelima? Nah ini keterbukaan fiskal. Ya, jadi NPWP, hitung, setor, lapor. Yang kelima adalah keterbukaan fiskal. Ini lebih banyak ke arah kalau kita diperiksa atau apapun itu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tax amnesty yang kedua. Disclosure, pengungkapan. Jadi PPS, tax amnesty kedua, lebih banyak menyasar ini nih, kewajiban pajak untuk tadi, keterbukaan fiskal. Ya. Jadi kita dididik untuk tertib secara administrasi. Tanpa melihat apakah dulu sudah bayar pajak atau enggak. Ya.
Jadi sudah berapa? 5 ya. Yang keenam. Di dalam undang-undang HPP ada banyak sanksi administrasi yang dihapus. Ya. Ada banyak sanksi administrasi yang dihapus. Jadi itu tolong diupdate. Tapi intinya kalau memang seorang WP itu dikenakan sanksi administrasi ya dipenuhi dong. Itu kewajiban ke-6. Nah, kewajiban ke-7 walaupun dia harusnya ada di setelah hitung setor lapor ya, harusnya dia kewajiban ke-5. Tapi saya taruh terakhir karena memang relate dengan mata kuliah kita. Kewajiban ke-7 ini yang disebut kewajiban pembukuan atau pencatatan, ya, bookkeeping atau recording. Jadi ada 7 ya, kewajiban pajak kita kalau kita peras. Ada sih kewajiban kecil-kecil, tapi dicari aja nanti dia lebih dekat ke yang mana, ke yang NPWP kah, hitung setor lapor kah, keterbukaan fiskal kah, ya, pembukuan pencatatan kah. Kalau hak wajib pajak, nah itu yang susah, belum ada pengelompokan yang jelas ya dari berbagai macam hak wajib pajak. Ya, lebih banyak kewajibannya yang dibahas secara teoritis. Oke, itu pengantar awal. Nah, karena kita sudah masuk di persoalan tentang pembukuan atau pencatatan, nah ini yang akan kita lihat. Ya, sebagai pengantar akuntansi pajak ini yang akan kita bahas hari pertama ini. Harapannya Anda masih ingat ya ketika belajar hukum pajak atau perpajakan tentang apa bedanya pembukuan atau pencatatan. Di dalam Undang-Undang KUP, dasar hukumnya itu di pasal 1 ya, angka 29 disebut atau ditegaskan apa definisi pembukuan di situ. Nggak usah dibaca dan dihafalkan, tapi intinya kalau dibaca ini, ya kalau dibaca ini, hanya ada 2 sebenarnya laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pajak, yaitu apa? Balance sheet atau laporan posisi keuangan ya di IFRS ya, di AKM, dan income statement. Ya, jadi kalau ditanya apa sih laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pajak, ya kembali ke aturan Undang-Undang KUP ini. Hanya 2 itu. Oh, berarti dia nggak butuh perubahan modal, arus kas, nggak butuh catatan. Bisa saja dalam proses pemeriksaan, kalau memang ternyata terjadi pemeriksaan itu diminta. Bisa saja. Ya, mungkin ingin dilihat arus kasnya, sinkron nggak dengan pelaporan income. Tapi yang basic yang dibutuhkan menurut Undang-Undang KUP ini adalah 2. Sama kayak akuntansi. Akuntansi itu 5 kan ya? Laporan posisi keuangan, income statement, perubahan modal, arus kas, dan notes. Tapi ada laporan-laporan lain kayak apa? Laporan laba ditahan. Nah itu nggak diminta. Tapi kalau mau disediakan jadi bagian dari kontrol, ya oke. Ya. Oke. Nah ini yang sering disebut, walaupun saya kurang setuju juga, laporan keuangan fiskal. Bahasa praktiknya kan itu ya, laporan keuangan fiskal. Jadi ini menegaskan ya kalau bicara laporan keuangan fiskal, bukan hanya income statement, bukan hanya laporan laba rugi fiskal, tapi ada 2, yaitu neraca fiskal dan laporan laba rugi fiskal. Yang dalam kenyataannya nanti mungkin di belakang-belakang ya saya tegaskan, mengerucut ke income statement. Pajak itu kalau bicara neraca, biasanya akan pakai neracanya akuntansi. Jadi ketika diminta buatin dong neraca fiskal, biasanya sama kayak neraca akuntansi. Kenapa seperti itu nanti kita lihat. Ya. Jadi laporan keuangan fiskal itu 2, neraca dan laba rugi. Dalam prakteknya orang sebut laporan fiskal keuangan fiskal itu selalu pop up-nya ya relate-nya pasti dengan laporan laba rugi. Ya. Itu pembukuan. Nah, kalau pencatatan ada di pasal 28. Aku lompat jauh ya. Ini pencatatan. Kalau pencatatan lebih simpel, hanya diminta untuk laporkan apa nih? Apa istilah umumnya nih? Sales, bukan sales sih. Gross revenue. Atau kalau bahasa lebih praksinya apa?
omset. Ya kan? Lebih sering disebut omset ya. Udah nggak usah catat biaya, ya, nggak usah catat HPP, omset aja. Makanya kalau punya pencatatan itu nggak susah-susah, cuma 12 baris saja. Januari berapa, Februari berapa gitu ya, dan seterusnya. Ya. Nah, aturan yang PPh UMKM itu nggak butuh pembukuan, cukup pencatatan. PP berapa tuh? Yang UMKM? 23 ya. Itu hanya butuh pencatatan. Ngapain wong cuma kena apa? Berapa persen? Dari omset. Nggak minta net. Ya itu berarti dalam kasus itu nggak perlu susah-susah bikin pembukuan pajak, cukup pencatatan. Tapi kalau kita pengen bikin ya silakan. Karena di akuntansi kan memang disarankan ya, di AKM 2, di situ disarankan bahkan ketika Anda hanya SME, Small and Medium Enterprise atau UMKM, Anda tetap harus bikin sesuai PSAK, tapi nggak perlu PSAK yang IFRS. Ada PSAK khusus, PSAK SMI, PSAK UMKM. Ya. Jadi bukan berarti ketika kita buat pencatatan kita nggak punya neraca dan laba rugi, punya untuk tujuan akuntansi. Ya. Itu bedanya pembukuan dan pencatatan dalam versi pajak. Ya, dalam versi pajak. Nah, siapa yang wajib pembukuan? Diingat-ingat lagi ya. Saya mencoba meluruskan beberapa paradigma atau persepsi. Wajib pajak badan pasti wajib pembukuan. Ya, pasti wajib pembukuan. Jadi nggak ada istilahnya WP badan ya, PT, CV, koperasi, firma, yayasan itu boleh pencatatan, nggak ada. Nah, kalau wajib pajak orang pribadi itu yang wajib lakukan pembukuan adalah yang lakukan usaha atau pekerjaan bebas. Ini yang juga sering gitu ya ketika nulis skripsi masih aja ditemui kesalahan interpretasi soal kapan dia disebut melakukan usaha, kapan pekerjaan bebas, kapan tidak dua-duanya. Ya. Kalau saya buka persewaan kendaraan, itu saya melakukan apa? Usaha, pekerjaan bebas atau bukan dua-duanya? Usaha ya. Usaha itu kan ada dua, ada jual barang atau pabrik, ya, ada jadi jual barang atau pabrik. Nah kalau satu lagi apa? Jasa. Terus pekerjaan bebas kayak apa? Bagaimana membedakannya dengan kerja di orang atau pekerjaan terikat? Yang diberikan apa sih supaya dapat penghasilan dari pekerjaan bebas? Keahlian bukannya jasa ya, berarti usaha dong. Ayo. Bagaimana membedakan, jadi intinya ya, agak sulit membedakan antara pekerjaan bebas dengan usaha atau pekerjaan bebas dengan kerja sendiri. Tapi masih lebih gampang bedakan pekerjaan bebas dengan kerja kerja di orang. Ya. Kalau saya jualan jasa, itu ada dua bentuknya. Ada jasa yang tidak perlu pengakuan atau sertifikasi. Nah itu jasa dari usaha. Kayak tadi sewain mobil atau apa ya, belum ada sertifikasi untuk penyewa mobil kan. Tapi kalau saya jadi dokter, yang saya jual jasa juga. Tapi ada organisasi profesinya. Nah itu berarti dari pekerjaan bebas. Ya. Kenapa sih harus ribet masukin di kotak yang tepat? Kan sama-sama aja. Toh nanti ngitungnya kalau nggak pakai pendapatan kurangi beban, ya pakai omset. Kenapa harus dibedain antara usaha dan pekerjaan bebas? Ya karena pengenaan pajaknya beda kan? Untuk beberapa kasus beda. Jadi kalau kita salah masukin kotak perlakuan pajaknya salah ya, imbasnya ke pajak yang kita hitung. Dokter bisa nggak disebut memperoleh penghasilan? Yang pasti dokter bukan dari usaha loh ya. Dokter itu kalau nggak pekerjaan bebas ya pekerjaan terikat. Kapan dia disebut dapat pekerjaan terikat?
penghasilannya dari pekerjaan terikat. Kapan? Kalau dia kerja di orang. Kalau dia pulang rumah buka praktek, itu pekerjaan bebas. Tapi kalau dia kerja di rumah sakit atau kerja di kliniknya UK Petra, nah itu pekerjaan terikat. Akuntan kayak saya, kerjanya di Petra, oh pekerjaan terikat. Tapi kalau saya buka jasa konsultasi, itu pekerjaan bebas. Ya, seperti itu. Kalau apa? Yang jujur saja ya, dalam praktek pun tidak begitu penting juga untuk dibedakan. Tapi saya pengen dapat pendapat persepsi Anda. Olahragawan, dalam tanda kutip ya, kerjanya ya olahragawan. Itu sumber penghasilannya dari apa? Dari usaha, pekerjaan bebas, atau pekerjaan terikat. Bisa pekerjaan terikat karena contohnya badminton, dia harus terikat dengan organisasi PBSI umpama. Atau kalaupun dipulangkan ke klub ya kayak Praven dan Melati gitu ya, tetap kan terikat ke klub. Tapi apakah itu sama kayak Agustoli yang jadi karyawan Petra? Kayaknya enggak ya. Apakah itu usaha? Oh enggak, kayaknya enggak sampai ke sana. Nah, jadi dia lebih dekat kalau olahragawan itu ke pekerjaan bebas. Jadi Anda kalau punya klien atlet, ya itu cara ngitungnya kayak pekerja bebas. Ya, karena kan enggak semua orang bisa jadi olahragawan gitu ya. Saya bisa main bola, tapi apakah pro? Apakah jago kan enggak? Ya. Itu ya sebenarnya meluas tadi, tapi intinya adalah orang-orang yang khususnya orang pribadi yang lakukan usaha atau pekerjaan bebas, itu wajib pembukuan. Kalau yang selain ini kayak saya ya, kerja di orang atau disebut sebagai pekerja terikat, boleh aja kalau mau buat, tapi ngapain susah-susah. Wong saya biayanya nggak dihitung. Iya kan? Saya nyetir mobil bayar bensin, itu nggak boleh ngurangin gaji kok. Makan di kantor gitu ya, itu nggak boleh ngurangin gaji. Ada sih pengurang tapi cuma apa? Biaya jabatan kan bukan cash yang keluar ya. Apa? Iuran pensiun, iuran hari tua, itu aja. Di luar itu nggak ada. Makanya dipulkan di biaya jabatan kan ya. Jadi biaya jabatan itu sebenarnya belas kasihannya negara kepada pekerja. Nggak bisa ngurangin biaya sekolah anak, nggak bisa ngurangin transportasi, udah deh dipulkan, poolingnya, dikumpulkan di biaya jabatan. Tapi itu pun dibatasi, per bulan hanya 500.000, padahal biaya pasti lebih dari itu. Syukur-syukur masih ada. Ya. Nah ketika biaya saya nggak diakui, ngapain saya bikin pembukuan? Tapi kalau pengen menginternalisasi, mengimplementasi akuntansinya, silakan aja. Ya. Oke, ini ya. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan wajib pembukuan. Ini ada di pasal 28 ayat 1. Nah siapa yang nggak perlu pembukuan tapi wajib pencatatan? Nah ini. Ya. WPOP yang menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan WPOP yang bukan pengusaha atau pekerja bebas. Jadi kayak saya, ya, saya itu kan masuk yang bawah ya. Saya pekerja, jadi ada 4 kelompok sumber penghasilan. Dari usaha atau pekerjaan bebas itu 1 kotak, ya. Dari pekerjaan terikat, jadi kerja di orang. Jadi yang punya usaha, punya perusahaan itu orang lain, saya kerja di dia. Tapi kalau saya yang punya usahanya, entah itu jasa atau barang, bisa usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Yang ketiga apa? Investasi. Kalau yang ketiga ini yang sering disebut apa? Uang kerja buat saya, ya kan? Ini investasi. Yang keempat apa? Sumber penghasilan selain usaha pekerjaan bebas, pekerjaan terikat dan investasi. Apa yang keempat? Ayo. Masa nggak pernah dikasih teorinya, Rek? Yang keempat, yang nggak masuk tiga-tiganya, gampang sekali. Lain. Ya ini apa? Ini kotak buangan, ya, residual. Jadi kalau nggak masuk tiga-tiganya, masuk ke 4. Kira-kira apa contohnya? Penghasilan yang masuk kategori lain-lain. Hadiah. Kalau hadiah dapat dari tempat kerja ya, itu dari pekerjaan. Tapi kalau hadiah umpama ya, Agustoli dari apa?
siapa? Kantor wali kota. Entah tiba-tiba dapat hadiah sebagai warga teladan. Saya ngapain dapat warga teladan, gak ada kaitan dengan pekerjaan saya umpama ya. Nah itu lain-lain. Nggak usah jauh-jauh lah, warisan. Ya. Itu lain-lain. Gak bisa dikategorikan usaha, ya, jasa, kerja di orang, atau investasi, nggak ada. Itu lain-lain. Gitu ya. Nah berarti untuk yang kategori kerja di orang, investasi, dan lain-lain, itu kategori yang bawah. Nah yang atas, WPOP pengguna norma, ini aslinya dia adalah apa? WPOP yang melakukan usaha. Ya, itu WPOP yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas sebenarnya. Tetapi boleh menggunakan apa? Boleh menggunakan, nah ini kan langsung ya pop-up-nya pencatatan. Boleh menggunakan norma. Ya, jadi nggak otomatis WPOP yang apa? Masuk kriteria ini pakai pencatatan, belum tentu. Karena di sini kata-katanya apa? Tidak wajib pembukuan tapi wajib pencatatan. Boleh nggak? Saya pakai norma tapi pembukuan. Boleh. Jadi jangan langsung pesan saya ya. Jangan langsung mengaitkan norma itu dengan pencatatan. Karena bisa aja saya boleh ngitung pakai norma, ya karena masuk di kriterianya. Ya. Tapi saya milih pembukuan, ya silakan aja. Jadi ini yang saya bilang, saya meluruskan apa yang sudah Anda dapat sejak perpajakan. Orang pasti selalu berpikir, patokannya berapa sih? 4,8 ya. Di bawah 4,8 pasti pencatatan. Belum tentu. Kalau norma, iya. Ya, iya. Tapi, apa? Tidak wajib pencatatan tepatnya. Sorry, tidak wajib pembukuan tepatnya. Ya. Kalau dia pengen buat pembukuan silakan, cuma itu tadi. Ya ngapain wong dia sudah boleh ngitung pakai norma, nggak perlu ada biaya, ngapain dia pakai pembukuan? Ribet. Oh demi itu tadi, tertib administrasi ya monggo. Itu pilihan lain. Ya itu ya, jadi jangan langsung apa? Memasangkan orang yang di bawah 4,8 itu pasti pencatatan. Tapi dia pakai norma, iya. Tapi apakah pengguna norma pasti pencatatan? Belum tentu. Karena bisa aja dia memilih untuk pakai pembukuan. Bagaimana dengan orang yang bawah? Orang yang bawah ini ada acuannya enggak? Ini enggak ada. Saya dari pekerjaan umpama ya dapat 5M, ya tetap saya masuk di kotak ini. Enggak wajib pembukuan saya. Investasi saya, oh investasi jauh lebih gede ya, bisa jadi dari jualan barang ya. Di atas 4,8, saya tetap tidak wajib pembukuan. Hati-hati loh ya. Jadi investor, bedakan ya investor dengan yang punya usaha ya. Punya usaha dia tetap dalam tanda kutip kerja, harus ngawasin usaha. Tapi kalau investor cukup ngasih duit, ya diputar aja sana. Agak tipis memang dengan pengusaha ya. Bisa aja ada pengusaha yang sudah lepas usahanya, karena sistemnya bagus umpama. Tapi kan tetap aja di situ ada proses dia untuk apa? Ikut effort lah ya. Tapi kalau investor beli aja sahamnya Bukalapak umpama. Ya sudah biarin aja manajemen Bukalapak yang ngolah itu. Ya. Beli aja obligasi, beli aja ori dan semacamnya. Ya kan? Itu investor. Nah, investor nggak ada batasan 4,8. Ya, investor itu dia ada yang bawah ini. Ya. Sementara pengusaha, orang pribadi, saya bicara orang pribadi ya. Itu ada batasannya. Kalau dia di atas 4,8 sudah pasti yang pertama tadi wajib pembukuan. Tapi kalau di bawah bisa milih. Kalau badan nggak bisa milih, sudah pasti wajib pembukuan. Ya. Loh Pak, ada badan yang hitung pakai norma. Mungkin pernah dengar kasus ya, ada badan yang penghasilan netonya hitung pakai norma. Itu gimana? Ya nggak apa-apa, tidak melanggar aturan ini. Kita kan sedang ngomong siapa yang wajib pembukuan dan pencatatan. Badan kalau dia pakai norma, itu tidak menghapus kewajiban dia untuk membuat, tidak menghapus kewajiban badan untuk membuat pembukuan. Loh terus kok dia pakai norma? Ya bisa jadi norma itu hukuman buat dia. Jadi diperiksa gitu ya, kok nggak lengkap. Udah langsung sama Dirjen Pajak ditetapkan. Dan boleh loh Dirjen Pajak menetapkan. Saya hitung pakai norma. Ya Anda nggak tertib sih pembukuannya.
Tapi tetap dia wajib pembukuan, tapi cara ngitungnya pakai norma. Jadi norma dalam kasus buat badan tadi itu adalah sanksi, bukan pilihan. Bukan pilihan kayak ini ya, kayak OP. Dan juga menegaskan, OP yang boleh pakai norma hanya pengusaha atau pekerja bebas. Orang kayak saya nggak boleh pakai norma. Saya ini maksudnya pegawai yang kerja di orang. Investor nggak boleh pakai norma. Ya, hanya pengusaha atau pekerja bebas. Nah, siapa pengusaha atau pekerja bebas yang ini aturan dasarnya ya. Siapa yang tidak wajib pembukuan tapi wajib pencatatan. Siapa yang boleh pakai norma ya ini. Kadang masih lupa, kurang dari ya. Jadi kalau pas 4,8 saya OP pengusaha atau pekerja bebas, mau nggak mau saya harus pembukuan. Kalau di bawah saya pakai norma tapi boleh memilih pencatatan atau pembukuan. Ya. Ini nggak dihapus loh sampai hari ini walaupun ada PP 23. Untuk mereka-mereka yang di bawah 4,8 tapi tidak masuk di PP 23 ya dia mau nggak mau manfaatkan norma. Ya. Jadi lihat aja di PP 23 siapa yang bisa memanfaatkan? Bukan bisa maksudnya ya. Wajib memanfaatkan PP 23 karena bukan pilihan ya. Tapi yang di luar itu dia pakai norma. Nah, ini yang juga perlu ditegaskan nih. Norma itu persentase tapi bukan tarif pajak. Norma itu setara dengan penghasilan setelah dikurangi biaya. Ya, jadi umpama gini, penghasilan saya 100, biaya saya 80. Penghasilan neto saya berapa sebelum pajak? 20 ya. Nah, norma ini itu jadi seperti penghasilan kan kurang 80 tadi. Anggap aja itu kan apa? Biayanya 80%. Berarti dalam kasus tadi dalam tanda kutip normanya berapa persen? 20%. Makanya saya bilang norma ini bukan tarif pajak walaupun dia persentase. Tapi dia apa? Dia penghasilan sebelum dipotong pajak. Jadi kalau ada norma 20% itu sebenarnya secara tidak langsung menggambarkan bahwa di daerah itu, kan norma tiap daerah beda-beda ya. Di daerah itu, di profesi itu, biayanya adalah lawannya. Jadi kalau normanya 20% berarti biaya rata-rata di daerah itu berapa? 80%. Kalau normanya 40 berarti biaya rata-rata di daerah itu 60%. Namanya aja rata-rata pasti tidak akurat. Kalau mau akurat pakailah pembukuan. Ini kan hanya berlaku bagi mereka yang pakai norma. Setahu saya dikoreksi ya kalau mungkin ada yang terbaru. Masih ini nih 2015. Sebenarnya ada contoh, nah ini membedakannya adalah berdasarkan jenis penghasilan, sumbernya ya. Hanya siapa tadi yang boleh pakai? Usaha dan pekerjaan bebas. Jadi jual barang apa, elektronik kayak, tekstil kayak itu dibedakan. Dokter kah, akuntan kah, ya pokoknya pekerja bebas itu juga dibedakan. Nah itu per barisnya, tapi per kolomnya itu adalah nama kota. Jadi per baris ada dokter berapa, pedagang tekstil berapa, pedagang elektronik berapa, tapi per kolomnya itu nama kota. Nah kota itu dipecah jadi 3. Ya, ada 10 ibu kota provinsi, ada yang ibu kota provinsi lain. Ya, jadi Balikpapan nggak masuk di yang atas, karena bukan ibu kota provinsi. Ya, masuknya di C malah. Tapi kalau apa yang nggak masuk, kota saya Palu ya, masuk di B. Ya, masuk di B. Oke. Contohnya sih nggak relate ya. Ini sama semua, padahal harusnya biasanya ada yang beda sih. Ini berarti ya, ini berarti yang namanya tanaman jagung itu di semua daerah di Indonesia dianggap mirip karakteristiknya. Nah kalau mau sih cari peraturan ini ya, ini ada yang beda-beda setiap kolom. Ya biasanya yang paling tinggi pasti yang kolom mana? Harusnya ini yang paling tinggi normanya. Betul ya? Ini yang paling tinggi normanya. Karena kan norma itu mencerminkan penghasilan sebelum pajak. Jakarta harusnya lebih tinggi gitu ya. Sehingga biasanya untuk anggap aja jualan elektronik. Mungkin Jakarta di sini 20, ini 15, ini 10. Ya.
Jadi saya ngambil contoh yang kurang pas karena sama. Harusnya kalau cari yang beda ada sih. Dan ini banyak sih lembarnya ya. Hanya satu halaman. Di bagian berikutnya sih lebih ke arah ya kembali ke hukum pajak ya nanti dibaca lagi. Apa syarat pembukuan? Lihat itikat baik. Kalau di akuntansi keuangan ini disebut apa nih? Kalau masih ingat AKM 2 chapter 2 atau AKM 1 chapter 2 ya. Yang ada gambar itu loh, kualitatif karakteristik. Kalau laporan keuangan didasarkan dengan itikat baik, itu istilahnya apa? Primary kriteria. Ada primary, ada enhanced quality. Ini primary quality. Ada yang namanya faithful representation. Semoga masih ingat. Itu sama dengan ini. Ya, jadi laporan keuangan disusun berdasarkan kenyataan atau kondisi yang wajar. Itu akuntansi ngomong gitu. Kalau pajak bilang itikat baik. Ya, keadaan atau kondisi yang sebenarnya. Jadi ini syarat pertama yang mirip kayak syaratnya financial statement-nya akuntansi ya. Namanya representational faithfulness. Yang kedua, dilakukan di Indonesia. Ya, agak sulit ketika sudah zaman serba terbuka, global dan digital ini ya. Tapi harusnya bisa dilihat dari IP mungkin. Ya. Kalau dibuatnya di IP Indonesia ya memenuhi syarat ini. Harusnya ketika sudah digital ya syarat ini dihilangin ya. Tinggal lihat syaratnya yang lain. Hurufnya Latin kayak gini. Ya, angkanya Arab, angka Arab itu kayak gini. Ya. Bukan Romawi. Wah, kalau angkanya gede gitu ya. Sekian triliun itu gimana lambang Romawinya kan susah dihafalin. Makanya pakai angka Arab kayak gini. Mata uangnya rupiah, pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Indonesia. Syarat berikutnya ini. Kalau di akuntansi kan sama ya. Ada namanya accrual basis, ada namanya cash basis. Dari berbagai cara membedakan, kira-kira cara paling gampang membedakan kapan laporan keuangan itu cash basis, kapan accrual, itu dilihat apa sih? Ada yang punya ide? Anda lihat aja laporan keuangan langsung tahu, oh ini accrual basis nih. Atau sebaliknya, oh ini cash basis nih. Apa akun atau pos atau elemen yang bisa jadi acuan? Piutang ya Pak? Piutang. Itu berarti apa? Kalau ada piutang berarti pakai apa itu? Accrual basis. Accrual. Karena piutang itu kan paling gampang gini, saya sudah ngasih barang tapi belum dibayar kan? Makanya apa? Piutang pada penjualan. Tapi kalau saya pakai cash basis, nggak boleh di jurnal dulu, nunggu kalau dibayar. Ya, cash to penjualan. Berarti kalau ada piutang, oh itu bukan cash basis pasti, itu accrual. Itu di akuntansi ya. Nah kalau di pajak ikut sih, ikut dalam arti kalau di akuntansi dia accrual, ya sudah, pajaknya milih. Ya mau accrual atau cash basis. Kalau di konsep dan cara membuatnya ikut akuntansi. Cash basis itu adalah basis yang menunggu ada cash masuk atau keluar baru dicatat. Accrual sebaliknya, nggak perlu nunggu. Ya, berarti kalau di pajak itu membedakannya sama. Lihat ada piutang atau enggak, lihat ada hutang atau enggak. Tapi dalam praktiknya tidak semudah tinggal milih accrual atau cash. Ya jadi teorinya memang memilih pakai accrual basis atau cash basis. Tapi dalam kenyataannya sebenarnya pajak itu pakai metode yang istilah pasnya adalah modified cash basis. Jadi cash basis yang dimodifikasi. Jadi dia ada di antara cash dan accrual. Modifikasi ya, modified cash basis. Maksudnya apa? Ketika kita bicara penghasilan, ini pajak ya. Ketika kita bicara penghasilan, maka penghasilan harus dicatat tergantung mana yang lebih cepat. Pengakuan penghasilannya atau cash yang diterima. Saya ulangi ya, kalau accrual basis itu kan pokoknya terjadi transaksi ya dicatat, mau ada cash atau enggak. Kalau cash basis sebaliknya, hanya dicatat kalau ada cash, kalau enggak ada cash enggak dicatat. Nah,
Modified cash basis itu dibedakan. Kalau bicara penghasilan, catatlah mana yang lebih cepat. Pengakuan penghasilannya, berarti accrual ya, atau terima cashnya. Karena bisa aja hari ini saya sudah terima cash, tapi belum boleh di akuntansi ngakuin pendapatan. Kan ada syarat ya, chapter 18 tuh, AKM 1 kayaknya. Chapter 18, pengakuan pendapatan. Ada syarat-syarat supaya pendapatan bisa diakui. Salah satunya apa? Saya ketika ngasih barang kepada pembeli, udah nggak ada tuntutan lagi dari pembeli. Jadi sudah pasti saya bisa dapat uang dari pembeli. Entah uangnya sudah dikasih atau belum, tapi intinya saya bisa nagih ke pembeli. Nah kalau saya sudah dapat uang, tapi saya belum melakukan kewajiban, ya belum boleh ngakuin pendapatan. Ya kan? Itu akuntansi kan. Nah kalau pajak, mana yang lebih cepat? Sudah ngakuin pendapatan atau dapat cash? Ya. Kalau pendapatan itu modified cash basis. Kalau biaya gimana? Biaya mengikuti akuntansi. Jadi pengakuannya sesuai dengan pengakuan biaya di akuntansi. Berarti kalau saya perbaiki AC saya belum diperbaiki, saya sudah kasih duit ke orang, belum boleh jadi pengurang di pajak. Saya baru boleh ngakuin pengurang kalau sudah ada biaya dicatat di akuntansi. Lah, urian ya, curang ya kalau penghasilan pokoknya mana lebih cepat. Cash dapat atau pengakuan pendapatan. Kalau biaya kok nunggu benar-benar jadi biaya. Jadi kalau ngasih biaya uang dulu belum jadi biaya di akuntansi, belum boleh jadi pengurang juga atau biaya di pajak. Kok curang ya? Iyalah. Gimana caranya mau dapat duit kalau kita ikut prinsip akuntansi, itu kata pajak. Ya. Makanya itu disebut modified cash basis. Enggak benar-benar accrual, enggak benar-benar cash. Mau contoh? Saya sewakan ruangan ini. Anggap aja Hima pinjam ruang ini ke Petra gitu ya, walaupun kita satu keluarga tapi kan tetap ada catatan entitasnya beda ya. Pinjam ruangan ini, sewa ya. Anggap aja makainya 4 kali. Ya, per pemakaian anggap aja 500.000, berarti total sewa 2 juta. Terus Hima bayarnya sekarang 2 juta ke UK Petra. Ya. Berapa PPH? PPH-nya berapa sih? PPH apa sih yang kena kalau sewa ruangan? 4 ayat 2 ya. Berapa persen? Ayo. sambil review nih. Masa sewa harta tetap 2,5? Berapa? 10 Pak. 10. Ya. Jadi Hima akan potong 10%. Pertanyaan saya, kan 4 kali itu bayar di muka. Ya, 2 juta. Motongnya 10% atas 2 juta atau 10% atas per transaksi. Jadi sudah ngasih ke saya 2 juta. Motongnya atas 2 juta atau per transaksi sewa? Ya motongnya atas 2 juta yang sudah diterima di depan. Ya, begitu juga PPH 23, sewa kendaraan. Sudah dibayar di depan. Nah, saat itu juga potong PPH 23. Jadi lebih cepat cashnya ya itu saat itu dipotong PPH 23. Ya. Tapi kalau jual barang ya, belum dapat duit, masih AR to sales. Ngitung PPH akhir tahun, salesnya masuk nggak di laporan penghitungan PPH di SPT? Anggap aja sales saya 100. 20 itu didapat dari penjualan kredit. Waktu mau ngitung PPH badan atau OP itu loh, Maret atau April. Saya ngitung PPH badan OP itu atas 100 atau hanya atas 80? Total penjualan 100, 20-nya penjualan kredit. Belum terima cash, tapi sudah ada penjualan. Berarti di akuntansi sudah nyatat penjualan, kan? AR to sales ya. 20 itu masuk nggak di penghitungan di SPT? Masuk, Pak. Masuk. Belum ada cash, pengakuan pendapatan dulu. Ya kan? Kalau kasus pertama tadi, sudah ada cash, pendapatannya belum diakui, pendapatan baru diakui per kali sewa. Kena juga, itu modified cash basis. Tapi kalau biaya, ya tunggu kalau akuntansi ngakuin biaya baru diakui. Jadi beli mesin 100. Biayanya penyusutan. Biayanya hanya biaya penyusutan. Nggak boleh 100. Loh Pak sudah keluar cash 100 Pak. Ya sorry, kami ikutin aturan akuntansi kata pajak. Itulah modified cash basis. Jadi tidak murni accrual, tidak murni cash basis.
Secara teori memilih, tapi dalam praktik namanya modified cash basis. Oke, saya nggak perlu kasih kesempatan nanya, kalau ada pertanyaan langsung ya. Langsung diinterupsi atau kalau di kelas langsung angkat tangan. Saya nggak bisa lihat ruang meet-nya soalnya. Nah, sama kayak akuntansi diminta konsisten. Tapi kalaupun mau berubah silakan, harus seizin Dirjen Pajak. Jadi harus ngomong dulu dan dapat izin ya. Nggak tiba-tiba ganti. Awalnya pakai FIFO jadi average. Harus izin dulu. Kalau akuntansi kan nggak perlu ya, tapi kalau pajak harus izin dulu. Ya, termasuk tadi accrual atau cash-nya tadi itu kalau mau ganti ya harus izin dulu. Nah, boleh pakai bahasa asing tapi hanya boleh bahasa Inggris. Boleh pakai mata uang asing tapi hanya boleh US dollar. Sejauh ini aturannya itu. Jadi kalau punya PMA, punya klien dari Tiongkok harus dipilih mau di Indonesia kan atau di Inggris kan. Enaknya kalau pakai pembukuan dalam bahasa asing ya khususnya yang Inggris dan US dollar, kita nggak perlu pusing-pusing mikirin selisih kurs kan. Ya. Jadi SPT-nya SPT apa tuh kalau buat yang PMA pakai bahasa asing dan US dollar? 1771 dolar. Ya kan? Di situ sudah mata uang asing, nggak perlu dicari konversinya ke rupiah. Mungkin akan masalah kalau itu tadi PMA Taiwan, PMA Tiongkok, berarti ada konversi dari mata uang Tiongkok ke US dollar. Nah, kalau punya catatan atau dokumen, maka harus disimpan 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Kenapa harus 10 tahun? Kira-kira kenapa? Relate-nya dengan apa ini? Kenapa harus 10 tahun? Kedaluarsa penagihan pajak itu berapa lama? Masih ingat? 5, Pak. 5 tahun, Pak. Terus ini 10 dari mana? Uang kedaluarsa penagihan pajak cuma 5, ngapain saya simpan 10? Karena secara hukum yang berlaku, Pak. Kenapa? Secara hukum yang berlaku mewajibkan untuk menyimpan dokumen itu selama 10 tahun. Nah iya saya tanya, kenapa 10 enggak 5? Saya kalau jadi pembuat peraturan kan konyol. 5 tahun sudah nggak bisa ditagih, anggap aja tahun ke-6, kenapa saya harus nyimpan bukunya 10? Oh kalau bilang, oh ini aturan pengarsipan nasional ya, kan nggak ada relate-nya dengan pajak. Karena, nggak salah sih ngomong tadi kedaluarsanya 5 ya. Karena memang kedaluarsa penagihan pajak yang net, yang efektif 10. Nah, berarti yang jawab 5 tadi siapa? Lawrence. Wah protes. 5 Pak di undang-undang. Nah, coba lihat dulu. 5, betul kita tulis 5. Ada perpanjangan itu Pak. Yang kalau pidana itu Pak. Untuk Kenapa? 5 tahun lagi. Ada perpanjangannya itu Pak. 5 tahun lagi. 2 kali kan Pak. Iya, jadi kalau di total 10 dari mana? 10, jadi 5 yang disebutkan kedaluarsa di undang-undang KUP itu ngitungnya adalah sejak diterbitkannya SKP. Jadi anggap aja SKP-nya tahun 2022. Anggap aja SKP KB ya. Kan ditagih tuh saya SKP KB. Ya. Jatuh temponya berapa lama tuh? 1 bulan ya. Kalau saya nggak bayar mulai muncul biaya penagihan kan? Sanksi administrasi kan? Entah bunga, entah kenaikan atau denda. Tapi kalau seandainya, ya anggap aja ekstrimnya ya, Dirjen Pajak itu lupa kalau Agus Toli pernah dikasih SKP KB 2022, sudah 2028. Lewat pokoknya 5 tahun. Ya sudah. Nggak berhak lagi Dirjen Pajak nagih saya, kecuali saya punya apa istilahnya di hukum itu novum, bukti baru bahwa saya melakukan tindak pidana pajak. Itu boleh ditagih, walaupun sudah lewat 5 tahun. Itu yang dijawab pertama tadi, kedaluarsa penagihan pajak memang 5 tahun. Tapi coba lihat lagi teori hukum pajak, teori KUP. SKP KB itu boleh terbit berapa lama? Kalau tadi SKP KB terbit 2022. Kedaluarsa ditagihnya 5 tahun, berarti sampai 2027. Tapi SKP KB itu boleh terbit. SKP KB itu produk apa sih? Hasil dari apa? Apa kegiatannya Dirjen Pajak sampai terbit SKP KB?
Pemeriksaan, Pak. Pemeriksaan, Pak. Nah, pemeriksaan itu boleh dilakukan maksimal, ayo, kalau lupa di logika aja. 5 tahun sejak pemeriksaan itu kan menghasilkan SKPKB. SKPKB itu kan berlaku 5 tahun. Kalau nggak dibayar juga, Ditjen Pajak yang salah, udah saya nggak bisa ditagih karena kedaluarsa. Tapi pemeriksaan sendiri boleh dilakukan maksimal 5 tahun sejak tahun pajak terhutang. Berarti anggap aja Dirjen Pajak banyak kerjaan, lupa meriksa saya atau prosesnya lama, 2022 baru terbit SKPKB. Atas tahun pajak paling lama berapa? 2017. Ya kan? Harusnya idealnya 2017 ada kekurangan bayar, 18 keluar dong SKPKB, tapi karena banyak mungkin akhirnya 5 tahun baru terbit. Pemeriksaan langsung SKPKB 2022. Maksimal 2022 itu apa? 2027 kan? Nah 2027 ke 2017 berapa lama? 10 tahun. Dari situ 10 tahun berasal. Jadi nggak salah mengatakan kedaluarsa penagihan pajak 5 tahun. Tapi dari kapan sampai kapan? Kalau di total sebenarnya kedaluarsanya itu sejak tahun pajak terutang adalah 10 tahun. Makanya buktinya harus disimpan 10 tahun dari sana asalnya. Ya. Nah, sanksi administrasinya apa? Tolong dicari dong. Utamanya di Undang-Undang HPP. Jadi sinergikan Undang-Undang HPP, Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi di Cipta Kerja sepertinya sedikit yang membahas sanksi. Tapi coba ya dilihat nanti. Dan juga KUP. Cara bacanya adalah lihat Undang-Undang KUP, baca Undang-Undang Cipta Kerja mana yang dihapus, baca Undang-Undang HPP mana yang dihapus. Ya, berarti kalau nggak dihapus, pakai Undang-Undang KUP. Ya, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang HPP itu hanya diperbaiki, sanksinya dikurangi, berarti tetap berlaku tapi persentasenya berkurang. Belum harus dikumpulkan, tapi tolong dicari. Entah nanti saya minta kumpul atau enggak, tapi ini sengaja saya munculkan di sini. Jadi enggak harus dikumpulkan dulu ya. Anda saya beri tugas mencari. Ya. Jadi terkait pembukuan, pencatatan dan persyaratan-persyaratan lainnya itu kira-kira apa sih yang diatur di Undang-Undang Pajak, KUP, ya, Cipta Kerja dan Cipta Kerja yang klaster perpajakan aja ya. Nggak usah cari di klaster ketenagakerjaan dan semacamnya. Dan satunya adalah HPP ya, harmonisasi peraturan pajak. Jadi Anda cari apa yang diatur. Oh, bikin pembukuan tapi nggak lengkap. Apa sanksinya? Oh, dikenakan bunga, denda atau kenaikan berapa persen? Itu yang perlu Anda cari. Ya, diingat-ingat ya, dicatat atau disimpan catatannya, siapa tahu nanti kemudian muncul penugasannya, ya entah masuk di tes kah atau diminta dikumpulkan. Nah ini selesai membahas soal review kewajiban pembukuan dan pencatatan di pajak. Ada diskusi dulu? Ini jujur saja dilematis ya, hybrid ini. Di satu sisi kalau saya ditanya sih saya lebih semangat ketemu gitu ya. Tapi di sisi lain juga kasusnya makin tinggi. Ya kita berdoa semoga semua membaik. Ya semua membaik. Kecepatan penyebaran saya bilang niscaya pasti bertambah terus. Tapi nggak perlu khawatir. Karena memang Omikron cepat. Jauh lebih cepat dari Delta. Apalagi kalau nggak prokes. Tapi katanya kan efek ininya kan nggak sekuat Delta. Ya, kecuali untuk siapa? Lansia, komorbid, anak-anak. Jadi adik-adik kita ya yang masih kecil itu tolong dijaga ya. Sedapat mungkin pulang rumah bersihkan badan dulu gitu kalau masih punya anak kecil di rumah, termasuk saya gitu ya. Bersihkan badan dulu ya, jangan terlalu dekat gitu. Ya, apalagi kalau ada lansia atau komorbid. Ya, plus belum vaksin. Jadi 3 ini belum vaksin, waduh. Itu
kemungkinan kenanya besar. Apalagi kalau komorbid itu apa? Daya hancurnya lebih berat dibanding yang tidak tadi. Ya, tapi tetap aja kan kena itu kan nggak enak juga ya. Nggak enak juga. Jadi di satu sisi memang cepat, tapi di sisi lain daya hancur nggak kuat banget. Intinya jangan terlalu khawatir sih, tetap prokes tapi jangan terlalu khawatir. Ya. Cuma ya tetap harus bijak sih. Kalau angkanya makin tinggi bisa jadi, nanti tunggu pengumuman ya. Bisa jadi akan ada penyesuaian dikit. Bisa jadi kembali full online, nggak tahu. Ya. Karena kalau sampai universitas tetap jalankan hybrid padahal di Surabaya makin tinggi kan juga nggak bijak. Ya, walaupun di sisi lain kalau nanya saya sebagai pimpinan ya maupun pribadi saya lebih suka ketemu di kelas. Cuma itu tadi kan bukan cuma buat diri saya ya, orang tua Anda juga pasti khawatir. Ya, jadi ditunggu aja pengumumannya ya. Nah, itu yang saya katakan tadi memang berat. Hari-hari ini bidang saya itu bukan bidang yang akademik. Jadi bidang akademik itu WR1. Tapi justru banyak menggantungkan di bidang 2. Bidang 2 ini yang sumber daya ya. Termasuk salah satunya klinik ya, penyediaan apa? Teknologi kayak gini. Itu kami yang harus adakan. Jadi memang mikirnya harus bantu dengan teknologi, jagain keamanan di depan gitu ya, peduli lindungi. Klinik juga ya, wah itu banyak sih. Tapi saya banyak belajar sih dengan diberikan kepercayaan atau amanat itu. Jadi saya itu mirip kayak ya sudah praktek jadi manajer. Ya, jadi kalau ditanyakan Pak Agus dosen yang sudah praktek, iya. Saya menjalani proses manajemen di Petra. Ya, yang tidak dialami oleh teman-teman yang memanajeri akademik umpama. Ya. Nah, ini apa? Kita sama-sama lah ya kerjasama. Jadi nanti kalau sampai memang ada ubaya aja berubah ya. Dari awalnya pengen 100% apa? Onsite, kemudian apa? Praktikumnya aja yang onsite. Tapi untuk yang selain praktikum diberikan diberikan kebijaksanaan ke dekan untuk menentukan. Nah, bisa jadi ada yang ngambil paling konservatif ya, balik lagi online, bisa jadi. Tapi nggak full online loh, memberikan kebijakannya ke dekan. Nah, kita seperti apa? Sementara ini masih hybrid ya. Makanya tadi ada yang nanya ya, Pak itu ruang berarti full online? Enggak, kan kita hybrid. Itu hanya berlaku untuk yang mau online. Kalau onsite dia tetap ke 3, 2, 4. Oke, kita masuk yang akuntansi ya. Nah, ini berarti kalau tadi mereview KUP atau perpajakan, ini mereview PA dikit lah, AK ya, AK. Laporan akuntansi ini ada 5, jangan dilupain ya. Saya pakai istilahnya IFRS ya. Kalau Anda belajar PA itu bukan IFRS tuh, itu bukunya Amerika. Makanya namanya bukan Statement of Financial Position, tapi balance sheet. Ya. Oke, ini jangan dilupain. Nah, financial statement ini adalah kesatuan paling besar, lingkaran paling besar di akuntansi. Isinya namanya apa? Lingkaran paling besar namanya financial statement, isinya 5. Financial statement ini ada isinya, jadi lingkaran kedua, lebih kecil di dalam. Isinya apa namanya? Ayo anak akuntansi loh. Anda itu akuntansi pajak, tax accounting. Tetap yang utama accountingnya sebenarnya, taxnya ini hanya plusnya. Tapi Anda kok merasa lebih tax, jadi akuntansinya dilupain gitu ya. Apa? Bagiannya financial statement. Isinya statement of financial position itu kan apa? Asset, liability, equity. Itu disebut apa itu? Asset, liability, equity itu apa? Lupa ya. Nah, isinya disebut elemen. Ada berapa elemen kita? Kalau laporan keuangan ditanya ada berapa? Jawabnya 5 tadi ya, termasuk notes. Kalau elemen, paling nggak sudah ada 3 kan? Isinya statement of financial position. Berapa? 5, 7, 10, 20? Nah, review lagi ya. Gak apa-apa lah. Banyak pikiran saya Pak. 144 SKS ini nggak mungkin saya ingat dengan baik. Bapak sih tiap semester cuma ngajar ini gitu ya. Elemen kita ini elemen yang disebut sebagai elemen moment in time. Artinya gini, coba Anda lihat, ini kan elemennya
balance sheet ya, financial position-nya. Coba Anda lihat judulnya neraca. PT ABC, ya kan? Neraca, terus PT ABC, terus di bawahnya neraca. Yang ketiga apa barisnya, judulnya? Per 31 Desember 2021 umpama. Itu kan beda dengan PT ABC income statement, bukan per. Ya kan, di PA kan gitu ya. Tulisannya apa sih kalau income statement? Kalau neraca itu per 31 Desember 2021. Kalau income statement? Lupa. Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Beda loh kata-katanya. Itu mengandung konsep yang beda juga. Karena yang namanya balance sheet atau statement of financial position itu menunjukkan aset, liability atau equity pada tanggal tertentu. Ya. Jadi kalau ditanya berapa asetmu? Apa? Cash. Berapa cashmu? 10M. 10M itu adalah cash saya per tanggal 31 Desember. Ya. Jadi dari awal saya berdiri mungkin saya belum punya cash, tapi lama-lama naik turun. Per tanggal Anda minta itu 10M. Besok bisa jadi beda, besoknya bisa jadi beda per tanggal tertentu. Tapi ketika ditanya, berapa revenue-mu? 1M. 1M itu biasanya hanya berlaku 1 tahun. Masuk tahun baru, anggap aja 1 Januari, harusnya revenue-nya mulai lagi dari 0. Karena dia hanya berlaku 1 periode. Makanya neraca, elemennya neraca atau statement of financial position itu disebut moment in time. Pada waktu tertentu nilainya berapa sih? Beda dengan elemen yang lain. Nah, elemen yang lain itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti total elemen ada berapa? 10. 3 itu elemen yang disebut period of time. 7 itu yang disebut, yang tadi 3 moment in time ya. Disebut period of time, hanya berlaku 1 periode. Makanya yang namanya revenue tiap akhir tahun harus di close. Coba bedain tulisannya cash flow ya, statement of cash flow dengan balance sheet. Cash flow itu lebih sama dengan income statement, karena hanya berlaku 1 periode. Gitu ya, ada 10 elemen kita. Ya, jadi sambil mereview ulang. Yang revenue, expense, gain, loss, itu elemennya income statement. Kalau 3 yang bawah, itu elemennya laporan. 3 yang bawah elemennya apa? Atau yang investment by owner dan distribution to owner, itu elemennya apa? Cash flow? Bukan. Berarti 1 lagi apa? Laporan perubahan modal. Cash flow kan sudah pasti ya, cash, hanya cash yang dilaporkan. Berarti revenue sampai comprehensive income, ini punyanya income statement, ini punyanya statement of changes in equity. Kalau yang 3 di depan yang moment in time itu punyanya siapa? Balance sheet. Kalau cash flow sekali lagi kan isinya cuma cash. Ya. Oke, tolong diingat-ingat. Oke. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini muncul banyak di kompre ya, di post examination. Tanya Anda sana. Elemen itu kan tadi laporan keuangan, isinya elemen. Aset itu kan ada aset jangka panjang, long term, ada aset jangka pendek. Itu disebut apa tuh? Long term dan short term itu. Jangan sampai sebut elemen, itu bukan elemen. Elemennya namanya aset. Liability itu elemen, ada long term, ada short term, ada current, ada non current. Nah itu disebut apa? Pos. Ya, pos. Yang diatur di PSAK, yang harus sama, nggak boleh beda, itu adalah financial statement, elemen, dan pos. Jadi orang kalau nulis neraca, atau balance sheet, atau financial position, sama setiap perusahaan. Kalau sampai beda, auditnya bilang, salah tuh. Harusnya namanya neraca. Kalau yang satunya nulis aset, yang lain juga namanya aset elemennya. Nggak boleh beda, nggak boleh bikin nama sendiri. Ya. Pos juga gitu, long term atau short term. Ya. Contohnya apa? Pos lebih banyak sih dari elemen dan tidak ada batasan. Kalau laporan keuangan kan 5.
Elemen ada 10, pos ada banyak. Ini hanya contoh. Ya, ini hanya contoh. Jadi revenue itu bisa masuk dalam bagian elemen, juga bisa sebut pos. Karena revenue kadang dibagi lagi. Ada revenue yang dari core business yang paling atas, ada revenue ya. Nah, ketika revenue dan ada revenue itu ditandingkan, nah itu pos namanya. Tapi revenue sendiri, total antara revenue yang paling atas dan ada revenue itu disebut elemen. Ya. Pak, cash itu pos atau akun? Karena yang paling kecil itu namanya akun, account, rekening. Jadi laporan keuangan, financial statement, isinya apa? Elemen isinya apa? Pos isinya apa? Akun. Cash itu akun atau pos? Cash masih bisa dipecah nggak? Masih ada apa? Masih ada cabangnya nggak cash? Kalau Anda mengatakan, oh langsung di jurnal cash Pak, ya, nah itu berarti dia akun. Tapi kalau masih bisa nyatat petty cash, cash on bank, ya, itu berarti cash masih pos. Petty cash-nya itu yang disebut sebagai akun, account atau rekening. Jadi ini atomnya kita. Atom itu kan kesatuan yang paling kecil di kimia ya. Nah, ini atomnya akuntansi, namanya account. Wah. Account tambah banyak, ya, dan ini hanya contoh, ya. Cash bisa petty cash, bisa cash di bank, ya. Banyak. Dan satu yang perlu Anda ingat, account tidak perlu sama. Tidak ada aturan standar akuntansi keuangan untuk account. Jadi Anda mau namakan kas kecil boleh, petty cash boleh, atau ada istilah lain silakan, ya. Jadi pesan saya kalau besok magang terus dapat kesempatan lihat buku besar sampai chart of account, jangan sampai dikritisi perusahaannya, Pak, ini nggak pernah ada nih di SIA, di pengantar akuntansi. Ya habis itu Anda diminta untuk monggo cari perusahaan magang lain gitu ya. Akun privilege-nya perusahaan untuk memilih. Tapi kalau sampai dia salah menamakan aset dengan nama lain, nah itu secara akuntansi keuangan nggak benar, nggak pas. Itu ya. Jadi paling besar apa? Financial statement, lalu elemen, lalu pos, lalu akun. Nah ini persamaan dasar akuntansi saya yakin semua. Ini review akuntansi sekali lagi yang mungkin sudah sempat ditinggalkan karena banyak berkecimpung di pajak gitu ya. Ini persamaan dasar akuntansi yang mendasari apa? Double entry bookkeeping gitu ya. Oke. Nah satu yang perlu saya tekankan, teori siklus akuntansi itu harusnya kurang tepat karena harusnya di dalam siklus akuntansi itu ada yang namanya rekonsiliasi fiskal. Apa jadinya kalau kita tidak melakukan rekonsiliasi fiskal? Apa pengaruhnya ke proses pencatatan akuntansi kalau nggak ada rekonsiliasi fiskal? Coba di logika. Anda kan sudah belajar perpajakan. PPA Badan tentang rekonsiliasi fiskal. Sudah belajar PA tentang siklus akuntansi. Kira-kira kalau kita nggak lakukan rekonsiliasi fiskal, apa yang nggak lengkap di akuntansi? Anda hanya bisa sampai laba sebelum pajak. Anda nggak bisa ngitung beban pajak penghasilan. Karena Anda belum ngoreksi kan? Makanya saya bilang ini harus masuk di siklus akuntansi. Kalau sampai belum muncul beban pajak penghasilan, sudah bisa nggak saya bikin jurnal penutup? Nggak bisa. Ya. Makanya pilihan masuk di tax accounting itu udah tepat tuh. Ya. Orang belajar akuntansi yang lain, tapi tetap harus ngitung pajak. Kenapa nggak dari awal milih tax accounting? Sama kayak teman-teman kita di luar fakultas bisnis. Belajar macam-macam tapi ujung-ujungnya dirikan bisnis. Kenapa nggak dari awal belajar manajemen atau akuntansi kan? Buang-buang waktu mereka. Nah, itu cara promosi ya. Jadi kadang ada grup SMA gitu ya. Oh ada olimpiade ekonomi. Tapi yang menang anak IPA. Saya bilang oh berarti salah dia pilih IPA. Jadi bukan saya bilang anak sosial atau anak IPS itu gagal sehingga anak IPA yang juara lomba ekonomi.
Salah dia pilih IPA, harusnya pilih IPS dari awal. Ya, ngapain dia juara ekonomi kalau akhirnya dia ngambil IPA, ya kan? Ngapain kamu jadi pengusaha kalau ngambil teknik gitu? Ya, dari awal ambil ekonomi gitu. Ya. Sama kayak ini. Wong kita tetap harus ngitung rekonsiliasi fiskal kok, belajarlah pajak. Tapi pesan lainnya, tantangannya adalah jangan sampai orang yang nggak pernah belajar pajak jadi lebih jago dari Anda nanti. Karena pajak itu tidak harus orang bisnis, tidak harus orang akuntansi. Ikut USKP itu nggak ada syaratnya harus SE. Syaratnya apa? S1. Ya. Kalau sampai Anda terlena, ya, merasa sudah pajaknya sudah oke, tidak mau belajar yang lain, ya kalah dengan yang lain. Ya. Jadi sebenarnya sudah punya banyak kelebihan ya, akuntansi oke, ilmu bisnisnya mumpuni gitu ya, manajemennya jago, tambah pajak, wah itu banyak tuh keahliannya. Supaya percaya diri aja, ya, lulus dengan baik, cari kerja juga diwawancara dengan oke gitu ya. Jadi pengusaha juga firm gitu untuk nego-nego dengan yang lain. Oke, nah slide kedua, ya slide kedua, atau ada yang mau diskusi dulu? Slide kedua ini lebih banyak membahas soal, ya. Jadi ini ada di AKM 2. Pokoknya di buku Kiso and Wagen dia chapter 2. Saya lupa, chapter 2 itu AKM 1 atau AKM 2, intinya ada di chapter 2. Yang judulnya apa tuh? Conceptual Framework. Ya. Jadi conceptual framework kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini nih. Conceptual framework bukan standar akuntansi. Jadi kalau ditanya, gimana sih caranya buat jurnal? Gimana sih caranya buat laporan keuangan? Lihat standar akuntansi. Tapi kalau ditanya, gimana sih caranya buat standar akuntansi? Lihatlah kerangka ini, KDPPLK, kerangka conceptual frameworknya. Ya. Jadi mirip kayak kalau di ketatanegaraan ini apa nih? Ini sumber hukum tertinggi. Ya. Sumber hukum tertinggi apa? Pembukaan UUD 45 ya. Kalau Pancasila kan sumber segala sumber hukum. Nah ini UUD 45-nya. Ya. Kalau undang-undang itu PSAK. Undang-undang itu PSAK. Jadi ini dasar untuk menghasilkan aturan. Dalam hal ini adalah PSAK. Nah sebenarnya PSAK yang kita pelajari, ya PSAK yang kita pelajari itu hanya salah satu loh, ya salah satu dari landasan untuk praktek. Artinya gini, kalau tidak ada PSAK, belum tentu kita nggak bisa buat jurnal. Kita bisa lihat level yang lain, ya bisa lihat level yang lain, bisa lihat peraturan pemerintah. Jadi kalau nggak ada PSAK, anggap aja ya ada transaksi, ya transaksi jual beli kayak sekarang apa NFT, ya kan, Bitcoin, ya orang mungkin melekatkannya di apa, di investasi atau intangible asset, tapi mungkin nggak tepat. Selama belum ada PSAK, belum tentu itu tidak bisa direkam, bisa lihat yang lain dulu, ada nggak diatur di buletin teknisnya, saya nggak tahu OJK kah, atau peraturan pemerintah kah? Atau mungkin negara lain atau praktek-praktek akuntansi sudah punya cara untuk mencatat tadi. Itu yang dilihat. Ya. Kalau ternyata level kedua nggak ada, bisa lihat buku Kiso and Wagen. Jadi buku teks itu bisa jadi dasar untuk bikin jurnal dan laporan keuangan. Kalau tidak diatur di level 1 dan level 2. Tapi kita nggak bisa menghasilkan 1, 2, atau 3 kalau nggak ada yang paling bawah. Jadi ini konsep berpikirnya di sini, ini kayak fondasinya ya. Semua yang dihasilkan di atas tidak boleh melanggar yang bawah. Intinya itu. Ya, makanya saya bilang ini undang-undang dasar nih, pembukaannya bahkan. Ya, sumber hukum tertinggi. Nanti bisa dibaca, tapi intinya adalah inilah dasar pembuatan aturan-aturan yang ada di atasnya. Ya, kalau sampai yang bawah ini berbeda dengan yang atas, maka kita harus melihat lapisan yang lebih bawah. Jadi seumpama ini beda aturannya dengan atas ya, kita kembali ke sini. Ya. Tapi kadangkala, apalagi di pajak ya, menurut Anda secara tata negara mana lebih tinggi?
undang-undang atau peraturan pemerintah. Sebenarnya undang-undang ya. Tapi di undang-undang PPH itu nggak dirubah tuh PTKP. PTKP biasanya masuk di PP atau KMK. Jadi bertentangan ya. Bisa jadi undang-undangnya masih ngomong mungkin berapa 24 juta, tapi PP-nya sudah ngomong 54 juta umpama. Nah, di pajak yang berlaku yang lebih spesifik. Makanya ada istilahnya apa tuh? Lex specialis. Masih ingat nggak? Derogat lex generalis. Yang lebih spesial itu lebih dilihat daripada yang umum. Ya. Jadi salah satu kunci untuk menarik itu harus berbeda. Kalau dari bahasa tadi ya. Harus makin spesial. Kalau mainstream bisa didapat di mana saja, tapi kalau unik, nah itu beda. Itu dihukum kayak gitu. Jadi di pajak itu kalau terjadi perbedaan yang dilihat yang paling khusus. Ya. Walaupun nggak boleh berbeda, tapi bisa jadi merubah undang-undang butuh waktu lama, makanya pakai peraturan pemerintah. Sama kayak ini. Secara aturan, kalau ada perbedaan antara yang bawah dan atas atau 1 dan 2, yang dilihat yang paling bawah. Tapi bisa jadi dalam praktek yang dilihat yang atas karena lebih spesifik. Gitu ya, itu aja aturan main yang dari slide ini. Jadi ini dasar untuk buat SAK, wes gitu aja. Ya, bukan SAK dia. Berarti kalau pengen cari tahu jurnalnya, kalau saya beli bibit pohon, pohonnya berbuah, buahnya saya panen, gimana cara nyatatnya? Jangan lihat yang bawah. Ya, lihat yang tingkat 1, 2, atau 3. Karena nggak diatur di bawah. Yang bawah itu hanya ngatur. Kalau mau jadi aset, ini loh definisinya. Sehingga kalau disebut aset di PSAK harus mengikuti definisi aset di conceptual framework. Oke. Nah, ini ditegaskan. Dalam praktek SAK yang dilihat, bukan kerangka dasar. Walaupun idealnya SAK nggak boleh berbeda dari kerangka dasar. Ya kan? Ya. Ini mungkin masukan buat Anda besok kalau praktik di akuntansi. Loh kok definisinya aset atau kewajiban ini di standar PSAK kok berbeda? Ya sudah, PSAK yang diikutin dalam praktik. Berarti harus ada yang diperbaiki di kerangka dasarnya tuh. Ini yang diatur di kerangka dasar. Tujuan laporan keuangan apa? Wah, itu sudah dalam otak ya harusnya ya. Bukan di luar kepala, dalam otak kan ya. Memberikan dasar bagi pengambil keputusan untuk apa? Mengambil keputusan investasi atau kredit. Ya kan? Apa karakteristiknya laporan keuangan? Itu yang saya katakan tadi. Di dalam chapter 2-nya Kiso and Wagen ada. Elemen ini artinya apa? Aset artinya apa? Liability artinya apa? Equity itu masuk dalam KDPPLK. Siapa yang menggunakan laporan keuangan? Ini semua. Oh ya, satu yang perlu saya tekankan, di antara nama-nama di atas ini, mana yang eksternal? Sorry, rata-rata eksternal. Mana yang internal? Kalau pemasok atau kreditor pasti eksternal kan. Mana yang internal? Investor enggak? Investor pasti luar ya. Jadi makanya ada yang namanya business entity principle atau business entity concept. Antara pemilik dan perusahaan itu berbeda. Berarti pemilik itu di luar. Berarti yang paling dekat di antara semua yang lain ini pasti eksternal, kecuali karyawan katanya. Betul ya? Tapi hati-hati. Yang disebut managerial accounting itu kan akuntansinya manajemen. Jadi sebenarnya yang internal itu hanya manajemen. Jadi kalau karyawannya bukan level manajemen, dia dianggap eksternal. Jadi yang disebut pihak internal itu adalah pihak yang menghasilkan laporan keuangan, biasanya manajemen. Meluruskan sekali lagi konsep internal eksternal yang mungkin pernah kita dapat di PA atau pengantar bisnis manajemen. Ya. Karena teman-teman yang ada di level operasi itu nggak ada kaitan dengan penyusunan laporan keuangan. Makanya ada demo buruh. Loh, orang dalam kok demo ya? Karena mereka memang tidak langsung ngambil keputusan. Boleh dong nyampaikan pendapat lewat demo umpama. Ya. Kalau sudah sama-sama internal ya rapat aja dong. Loh, dengan investor makanya ada rapat umum pemegang saham karena dia dianggap eksternal. Wah, pas nih. Ya. Pas
2 slide. Minggu depan saya elaborasi apa yang jadi tugas kita masing-masing. Saya bikin ini dulu ya, apa QR code. Sudah ada? Saya stop dulu recordingnya ya.